Perkenalkan, nama saya Ida Nurhayati, NPM 223404097. Halo, perkenalkan nama saya Syafat Harani Aliaya Sipa, NPM 223404123. Perkenalkan, nama saya Resta Sucita Maesa dengan nomor pokok mahasiswa 2234044139. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, landasan ide sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlakunya etika dan moral agama bukan materialisme. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. 3. Persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Keempat, kerakyatan, yakni mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. 5. Keadilan sosial, yakni asas persamaan atau emansipasi. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila disebut pula demokrasi ekonomi. Yang pertama, peranan negara penting tetapi tidak dominan. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. Yang kedua, sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Sistem ekonomi ini didasarkan atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan manusia. Yang ketiga, masyarakat memegang peranan penting. Artinya, produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Yang keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berplatform, menurut Prof. Mubianto 1981, satu harus bermoral agama, moral kemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan, moral keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang platform pertama, yaitu moral agama. Artinya, pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa dan ditunjukkan untuk menjamin keadilan antara sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar pembangunan materi. Dan yang kedua adalah platform kemerataan sosial, yaitu kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Dan platform ketiga adalah nasionalisme ekonomi, bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, kuat, dan mandiri sesuai dengan konsep founding father Soekarno dan Hatta. Politik ekonomi berdikari yang bersendikan usaha mandiri, self-help, percaya diri, self-realis, dan pilihan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan yang keempat, platform demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan, bahwa seharusnya koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat, sementara kenyataan di lapangan upaya penegakan demokrasi ekonomi dihadapkan dengan upaya-upaya untuk memperjuangkan pasar bebas yang menjadi senjata penganut liberalisme dan kapitalisme. Contohnya privasi BUMN dan liberalisasi impor. Dan yang selanjutnya adalah platform kelima, yaitu keadilan sosial. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan platform yang kelima dari sistem ekonomi Pancasila, keadilan sosial, maka moral pembangunan berdasarkan platform kelima ini harus menyangkut hal berikut ini. Yang pertama, peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat laki-laki dan perempuan serta otonomi daerah. Yang kedua,
penyegaran nasionalisme ekonomi melawan ketidakadilan. Yang ketiga, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, pencegahan kecenderungan disintegrasi nasional. Yang kelima, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu sosial di universitas. Yang keenam, penghormatan HAM dan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk mensukseskan paradigma pembangunan di atas dapat dilakukan beberapa strategi kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan hati, yaitu menciptakan pembangunan dengan ketetapan hati. Yang kedua, penghentian kemiskinan, yaitu kesadaran bahwa kemiskinan merupakan hal yang paling penting sebagai masalah sosial ekonomi yang harus diselesaikan. Yang ketiga, penghapusan pengangguran. Pengangguran muncul sebagai akibat tidak teratasinya masalah kemiskinan dengan baik, sehingga jumlah yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran terus bertambah banyak. Yang keempat, revitalisasi perbankan. Masalah yang paling berat dihadapi Indonesia di saat krisis moneter tahun 1998 yang lalu adalah masalah buruknya kinerja perbankan di Indonesia. Yang kelima, kebijakan pertanian yang memihak petani, yaitu seharusnya pemerintah mempersiapkan kebijakan yang berpihak kepada petani, bukan kepada pemilik modal yang mengejar keuntungan kelompok saja. Yang keenam, hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan menjadi solusi untuk membuat pembangunan negara Indonesia menjadi lebih merata. Yang ketujuh, pengelolaan perdagangan bebas. Perdagangan bebas sebagai salah satu bentuk globalisasi ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang relevansi tersebut dapat dideteksi melalui 3 konteks, yaitu pertama, cita-cita ideal pendiri bangsa. 2. Praktek ekonomi rakyat. Ketiga, praktek ekonomi aktual atau berwatak liberal, individualistis, dan kapitalistik. Kriteria sistem ekonomi yang baik adalah di mana daya tahan dan daya adaptasi, adjustment and adaptation capabilities. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi yang mampu menghadapi ketidakpastian jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk presentasi performanse sistem ekonomi dikatakan baik jika menghasilkan kemakmuran, pertumbuhan, produktivitas, pemberdayaan, terpeliharanya lingkup hidup. Kesimpulan dari atas sampai bawah bisa dikatakan Pancasila sebagai ideologis nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berplatform moral agama, moral kemerataan sosial, moral nasionalisme, moral kerakyatan, moral keadilan sosial, dan harus memperbaiki beberapa kebijakan. Di antaranya pemerintah harus sesegera mungkin mencari jalan keluar dari kemiskinan, pengangguran, karena dua masalah ini adalah masalah yang dari dulu menjadi tampuk permasalahan ekonomi di Indonesia. Akibat kurangnya kemerataan kekayaan di Indonesia yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sengsara.